Penonton! Terkejut tugas terlupa, dikira sudah, ternyata belum. Assalamualaikum penonton semua, disimak videonya, jangan pada merem. Di video ini, ada 2 poin yang mau kita bahas. Yang pertama, ada bagaimana kebijakan pajak berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Terus satu lagi, pentingnya akuntansi perpajakan dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Tujuannya apa sih belajar beginian? Pertama, biar perusahaan kagak kena semprot alias sanksi pajak. Kedua, biar perusahaan bisa pakai fasilitas pajak seperti PP 55. Yang ketiga, biar perusahaan bisa ngambil keputusan yang banyak cuannya. Biar kagak buntung. Kenapa ya dari tadi yang dibahas perusahaan mulu? Laporan keuangan itu kayak buku duit perusahaan yang nyeritain kondisi keuangannya dalam periode tertentu, yang udah jelas terstruktur sama memenuhi persyaratan. Jadi ya emang yang buat perusahaan. Kalau orang pribadi, ya kudu ada usahanya dulu. Laporan keuangan ada macem-macem nih. Kayak ada laporan laba rugi biar tahu keuntungan sama kerugian perusahaan itu berapa. Yang kedua ada perubahan ekuitas untuk tahu modal perusahaan sampai mana. Terus ada posisi keuangan buat tahu keuangannya perusahaan, ya kan? Sama ada arus kas untuk tahu pengeluaran sama pemasukan perusahaan, ya kan? Nah, gunanya apa sih laporan keuangan ini? Ya banyak banget. Bisa buat ngecek kondisi keuangan dari perusahaan, untuk membantu mengambil keputusan, terus juga bisa bayar pajak, terus juga untuk nyari investor sama kreditor. Sekarang kita bahas kebijakan pajaknya nih. Jadi, kebijakan pajak itu adalah aturan dari pemerintah buat ngatur duit negara. Biar kagak tekor gitu deh. Emangnya apaan aja sih yang diatur? Pertama, ketentuannya ada yang material, kayak siapa yang kena pajak, apa aja yang dipajakin, sama berapa tarifnya. Ada juga ketentuan yang formal, kayak prosedur bayar pajaknya, hak sama kewajiban kita nih sebagai wajib pajak, juga ada administrasi perpajakannya. Ya, kayak pengawasan gitu deh. Nah, jenis pajak juga macam-macam. Ada PPN atau pajak pertambahan nilai yang dikenain kalau kita belanja di supermarket tuh. Kemudian ada PPH atau pajak penghasilan yang dipotong dari gaji kita atau kalau perusahaan itu dari labanya. Lalu ada juga pajak daerah lainnya kayak PBB, pajak bumi dan bangunan. Gimana sih pengaruh kebijakan pajak ke laporan keuangan? Bayangin aja, pajak itu kayak potongan dari duit perusahaan. Kalau pajaknya gede, otomatis laba bersihnya jadi ciut. Ibaratnya kayak kue, makin gede potongannya, makin dikit juga yang kita makan. Gak cuma laba bersih, pajak juga ngaruh ke dividen yang dibagiin ke pemegang saham. Terus, utang pajak juga nongol tuh di neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi, namanya kewajiban yang kudu dibayar ame perusahaan. Arus kas juga kena imbasnya. Soalnya duit yang dipakai buat bayar pajak, jadi ngurangin duit yang bisa dipakai buat hal lain. Nih, contoh perbandingannya kayak gini. Kita lihat laporan keuangan PT Sejahtera Makmur. Pertama, laporan laba rugi. Kalau pajaknya 25%, labanya 750 juta. Kalau pajaknya turun jadi 22%, labanya nambah jadi 780 juta. Lanjut ke neraca atau laporan posisi keuangan. Lihat bagian laba ditahan di ekuitas. Ikutan berubah juga kan? Ngikutin laba bersih. Kalau pajaknya 22%, laba ditahan sama total ekuitasnya lebih gede. Sekarang laporan arus kas. Kelihatan kan bedanya? Yang kanan, duit akhirnya jadi lebih dikit daripada yang kiri. Soalnya pajak yang dibayar lebih gede yang sebelah kanan juga nih, yang 25%. Terakhir, laporan perubahan ekuitas. Laba ditahan awalnya sama, 1,5 miliar. Tapi karena labanya beda, akhirnya juga jadi beda.
Kalau pajaknya 25% jadinya 2 miliar 50 juta. Kalau pajaknya 22% jadinya 2 miliar 70 juta. Nah, berbicara tentang pajak, ada juga nih strategi legal untuk mengurangi beban pajak. Namanya tax avoidance. Salah satunya menggunakan pasal 31E ayat 1. Jadi intinya pasal ini memberikan keringanan pajak untuk perusahaan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Tarifnya jadi setengah dari tarif normal. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Misal, laba sebelum pajak sebesar 1 miliar. Nah, yang kena tarif diskon 11%, cuma bagian proporsionalnya saja sampai 4,8 miliar pertama dari pendapatan. Jadinya sebesar 960 juta rupiah, kena 11%. Totalnya jadi 105,6 juta rupiah. Sisanya 40 juta tetap kena tarif normal 22%, jadi 8,8 juta rupiah. Total pajak yang harus dibayar jadi sebesar 114,4 juta rupiah. Bandingin deh sama yang tadi. Kalau misalkan langsung menggunakan tarif 22%, pajaknya jadi 220 juta rupiah ya kan? Banyak itu. Nah, kalau kita gunakan pasal 31 ayat 1 ini jadi lebih hemat. Jadi hemat hampir 106 juta rupiah, ya kan? Nah, ini salah satu contoh tax avoidance yang legal, bikin perusahaan lebih cuan. Tapi ya perlu diingatkan lagi, perusahaan harus memenuhi syarat dan ketentuan dari pasal 31E ini biar bisa menggunakan fasilitas tersebut. Yap, jadi intinya laporan keuangan dan kebijakan pajak itu saling berkaitan. Dengan memahami keduanya, kita bisa mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Semoga bermanfaat ya. Naik motor pagi namanya Sunmori. Andi terjatuh bersama Rudi. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi, namanya juga mahasiswi.